Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Ikhwani wa akhawati rahimakumullah. Alhamdulillah, hidup di bulan Ramadan ini sangat nikmat, sangat luar biasa. Kita harus betul-betul menghitung setiap kesempatan agar tidak lewat begitu saja, kecuali kita isi dengan amal soleh, dengan istighfar, dengan bersalawat untuk khairul bashar Sayyidina Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa alihi. Ketika ada orang berfikir tentang surga, lalu bertanya kepada baginda Rasulullah, jawaban beliau mengatakan, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak ada mata yang pernah melihat. Allahu Akbar. Tidak ada telinga yang pernah mendengar bagaimana surga. Dan apa yang ada di dalam perkiraan kita, di benak kita, tidak seperti itu surga. Yang pasti, surga adalah akumulasi dari semua kenikmatan, kebahagiaan yang tiada tara. Ada seorang soleh datang kepada seorang alim. Dan orang soleh ini sangat rindu dengan surga. Lalu minta tolong kepada orang alim ini. Ayyuhal alim, syawwiknil jannah. Wahai orang alim, katanya, coba buatlah saya ini supaya selalu merindukan surga, ya. Ingin sekali dengan surga itu. Lalu orang alim ini menjawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Jawabannya sangat jitu. Di dalamnya itu ada Rasulullah. Innahu awwalu man yadkhuluha. Rasulullah adalah orang pertama yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sebelum yang lain, sebelum nabi yang lain. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man yadkhuluha, orang yang pertama kali masuk surga. Mudah-mudahan kita umatnya ini bisa bersama beliau di surga. Lalu orang alim ini kemudian mengatakan, wa alaika an tastaqima fi dinillah. Yang penting, kata orang alim ini kepada orang soleh, kamu harus istiqamah. Kenapa? Karena tidak mungkin orang merasakan nikmatnya agama ini kecuali dengan istiqamah. Thamaratud din la tuqtaf illa bil istiqamah. Buah dari agama ini tidak bisa dinikmati kecuali dengan beristiqamah. Kita akan merasakan nikmatnya solat kalau kita sudah bisa beristiqamah solat dengan baik dan khusyuk. Kita akan bisa menikmati Al-Quran kalau kita selalu istiqamah belajar Al-Quran. Kita bisa menikmati majlis ilm, majlis zikir, kalau kita selalu menghadiri majlis ta'lim dan minta tolong kepada Allah supaya bisa merasakan kenikmatan majlis ta'lim itu. Maka ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban, itu sangat cinta kepada Nabi. Dan Thauban ini disebut Maula Rasulullah. Orang yang sering membantu Rasulullah. Kalau Rasulullah akan wudu, kalau Rasulullah akan melakukan sesuatu, dibantu oleh Thauban ini. Suatu ketika Thauban ini berpisah dengan Nabi, dan dia kemudian sakit. Lalu datang bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah heran, kenapa kamu tampak kurus sekarang? Tampak tidak sehat. Lalu Thauban mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya tidak sakit sebenarnya.
Tetapi kata Thauban, saya rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya berpisah dengan Nabi, saya nggak kuat. Saya ingin cepat-cepat bertemu dengan Rasulullah. Lalu saya susah ya Rasulullah. Ketika saya berpikir nanti di akhirat, bagaimana kalau saya tidak bertemu dengan baginda Rasulullah? Thauban mengatakan, kalau saya tidak masuk surga, selesai, saya nggak akan bertemu dengan Rasulullah. Kalau toh saya masuk surga, tentu Rasulullah akan berada di tempat yang paling hebat, yang paling tinggi di surga. Dan belum tentu saya bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, keluhan atau susahnya Thauban ini ternyata menghadirkan firman Allah. Turun ayat di dalam surat An-Nisa, ayatnya nomor 69. Allah menjawab Thauban, orang yang menjadi pelayannya Rasulullah ini. Wa sadaqallahul azim. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Allahu akbar. Barang siapa mematuhi Allah dan Rasulnya, itulah sebenarnya esensi agama. Patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Al-Quran sudah mengatakan sesuatu, orang yang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Ada kalimat yang terkenal dari Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, idza takallama al-Quran fala kalam. Kalau Al-Quran sudah mengatakan sesuatu, tinggalkan yang lain. Itu Sayyidina Umar. Ayat ini menjawab kegelisahan Thauban dan kesedihannya dengan ungkapan yang sangat lugas sekali, barang siapa mematuhi Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, minan nabiyyin, itu yang paling tinggi. Para nabi. Para nabi adalah orang yang sukses, diberi kenikmatan yang tiada taranya. Puncak dari semua kenikmatan. Yang kedua, was-siddiqin, orang yang betul-betul beriman, orang yang benar kualitas imannya, orang alim yang amil. Tidak semua orang alim itu baik. Tapi as-siddiqin adalah orang-orang yang berilmu, digunakan ilmunya, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa mencapai surga dan menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah, terus berjuang. Sekarang Ramadan ini kita membina ketakwaan kita supaya semakin baik. Lalu Allah mengatakan, wa kunu ma'as-sadiqin. Bersahabat dengan orang-orang sadiq, orang-orang alim yang amil, orang-orang alim yang tutur katanya selaras dengan kalimat, dengan perbuatannya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para sahabat. Itulah as-siddiqin. Wa siddiq hadhil ummah huwa sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq, sehingga diberi julukan as-Siddiq. Dan yang kedua adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Nomor 3 itu orang-orang yang mati syahid. Luar biasa. Dan yang keempat, as-salihin, orang-orang yang soleh. Jadi orang kalau patuh kepada Allah dan Rasulnya, nanti oleh Allah diberi kenikmatan seperti halnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sahabat atau teman yang baik. Solehin. Itu adalah nomor 4. Kalau kita tidak soleh dalam hidup ini, lalu akan kemana kita ini? Maka di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan untuk meningkatkan kesalehan kita. Mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Dan yang terakhir, terkait dengan surga yang dirindukan oleh orang-orang yang memahami tentang agama dengan baik ini. Ada seorang datang kepada Rasulullah dan
bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah?" Kiamat itu kapan? Pertanyaan yang sangat mendasar ini. Kapan kiamat itu ya Rasulullah? Nabi bertanya kembali kepada orang itu, "Wa ma a'adatta laha?" Kamu bertanya tentang kiamat ini, sudah siap apa untuk kiamat ini? Orang ini dengan lugu menjawab, "Ma'adattu ya Rasulullah kathirus shalah wala siyam wala sadaqah." Sebenarnya saya tidak punya persiapan solat yang banyak, sodakoh yang banyak, atau puasa yang banyak. Atau dengan kata lain, barangkali dia akan mengatakan, "Saya ini orang biasa-biasa saja ya Rasulullah." Tapi dia kemudian mengatakan, "Ghairu anni uhibbullaha wa rasulah." Saya hanya punya modal ya Rasulullah, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi menjawab, "Anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta." Engkau nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai itu. Dan inilah pentingnya kita belajar tentang Rasulullah. Pentingnya kita minta tolong kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta supaya cinta kepadamu, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah." Itu jawaban. Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Nanti kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tapi cinta yang sebenarnya bukan cinta dengan kalimat. Orang yang cinta itu, kata para ulama, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Rasulullah mengatakan, kalau Anda nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang dicintainya, itu artinya apa? Orang yang dicintai itu dipatuhi. Orang yang cinta kepada Allah, patuh kepada Allah. Orang yang cinta kepada Rasulullah, patuh kepada Rasulullah. Selalu berzikir, selalu bersalawat untuk Rasulullah. Itu tandanya. Man ahabba syai' aktsaru min dzikrih. Kalau orang itu cinta kepada sesuatu, dia akan sering mengingat, sering menyebutkan. Itulah tandanya orang cinta. Maka, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita, kita pelajari Al-Quran, kita belajar supaya semakin tahu Al-Quran ini sampai kapanpun digali tidak akan pernah selesai. Bahrun la sahilalah. Quran itu seperti lautan yang tidak bertepi. Dan kita belajar tentang Rasulullah, syamailir Rasul, siratul Rasul, bagaimana cara hidup Rasulullah, bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita ini yang ingin semuanya masuk surga. Kalau sudah seperti itu, insya Allah dengan doa, minta tolong kepada Allah, kita pelajari, akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. La yu'minu ahadukum. Ini sebagai penutupnya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Belum bisa seseorang itu beriman dengan baik sebelum cinta kepada saya, Muhammad Sayyidul Mursalin. Cinta kepada Rasulullah lebih besar cintanya dibanding kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada semua orang. Bahkan dalam hadis yang lain, bal wa min nafsihi, lebih cinta kepada Rasulullah dibanding kepada dirinya sendiri. Luar biasa cinta. Dan Islam itu dibangun dengan bunyal Islamu alal mahbubiyah. Islam itu dibangun dengan rasa cinta. Para ulama mengatakan kalau orang tidak merasa perlu menyintai dan dicintai, laisa min banil bashar. Orang yang tidak merasa perlu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada semua orang yang baik, dan ingin juga dicintai. Kalau tidak ada rasa itu, sebenarnya dia tidak pantas disebut manusia. Manusia punya hati, dan hati inilah tempat cinta. Hati inilah tempat iman. Hati inilah tempat takwa. Dari situ, insya Allah, puasa bisa membuat hati kita lebih halus, dan kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.